Salam saudara-saudara, saya akan membahas perjamuan kudus. Pengertian. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen penting dalam Kekristenan yang berfungsi sebagai pengingat akan pengorbanan Yesus Kristus bagi umat manusia. Dalam perjamuan kudus, umat Kristen mengambil bagian dari roti dan anggur atau pengganti yang melambangkan tubuh dan darah Yesus Kristus telah dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa dunia. Perjamuan kudus disebut juga sebagai Ekaristi dalam gereja Katolik atau komuni di beberapa denominasi Kristen lainnya. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Yesus Kristus yang tertulis dalam Injil. Asal-usul dari perjamuan kudus. Perjamuan kudus berakar dari peristiwa perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya sebelum penyalibannya. Perjamuan ini diadakan pada malam sebelum Yesus ditangkap. Peristiwa ini tercatat pada Matius 14 ayat 22 sampai 25, Lukas 22 ayat 19 sampai 20 dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Pada saat itu Yesus memecah roti dan membagikan kepada muridnya serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Ia juga memberikan anggur kepada mereka. "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Selanjutnya ada pengingat pengorbanan Kristus. Perjamuan kudus mengingatkan umat Kristen akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesus melambangkan tubuh yang dipersembahkan dan anggur melambangkan darahnya yang ditumpahkan bagi umat manusia. Selanjutnya ada persatuan dengan Kristus. Saat manusia menyimak perjamuan kudus, umat Kristen mengungkapkan iman dan persatuan mereka dengan Kristus. Mereka berpartisipasi dalam anugerah keselamatan yang diberikan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Kesatuan tubuh Kristus, gereja. Perjamuan kudus juga melambangkan kesatuan tubuh Kristus, yaitu gereja. Semua orang percaya yang berpartisipasi dalam perjamuan kudus mengambil bagian satu tubuh dan mengirim pentingnya persatuan dan kasih antara umat Kristen. Pelaksanaan. Setiap denominasi Kristen memiliki cara yang sedikit berbeda dalam merayakan perjamuan kudus, tetapi umumnya terdiri dari elemen berikut. Roti melambangkan tubuh Kristus. Dalam beberapa gereja yaitu bisa berupa roti tabragi, sementara gereja lain menggunakan jenis roti biasa. Anggur melambangkan Kristus. Beberapa gereja menggunakan anggur asli, sementara lainnya menggunakan jus anggur, alkohol, dan pengganti lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang peserta perjamuan kudus. Kebijakan mengenai siapa yang boleh mengikuti perjamuan kudus berbeda-beda di antara denominasi Kristen. Gereja Katolik hanya mereka yang telah menerima sakramen baptisan dan berada dalam keadaan rahmat, tidak dalam dosa berat, yang boleh menerima komuni kudus. Protestan, kebanyakan gereja Protestan yang telah menerima sakramen baptisan dan berada dalam keadaan kebanyakan gereja Protestan mengundang semua orang yang percaya yang telah dibaptis. Meskipun beberapa denominasi memiliki persyaratan tambahan. Ortodoks hanya anggota yang dibaptis dan berkomuni dalam gereja ortodoks saja yang diizinkan mengambil bagian dalam Ekaristi. Adik-adik, teman-teman semua yang saya cintai. Frekuensi perjamuan kudus. Dalam Katolik, perjamuan kudus atau Ekaristi dilakukan setiap misa yang biasanya berlangsung setiap hari atau minimal seminggu sekali. Selanjutnya pada Protestan, beberapa gereja Protestan melakukannya sekali dalam sebulan, sementara yang lain melakukannya lebih jarang atau lebih sering, tergantung pada tradisi gereja masing-masing. Pada gereja saya terdapat perjamuan kudus awal tahun, tengah tahun, akhir tahun, perjamuan kudus dalam rangka Jumat Agung, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dalam gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks Ekaristi setiap minggu dan hari-hari pada suci lainnya. Terima kasih.